Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Maulandan Aldiansah, Notar 1902207, Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, kelas MTJ 215. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan tugas mata kuliah pengantar SIM LLAJ, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaili MTI dengan judul Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan. Apa itu SIMPANG? Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan. Yang kedua, hasil pengendalian dan pengawasan. Dan yang terakhir, hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan. Hal ini terdapat dalam pasal 100 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Lalu, apa maksud dan tujuan dari diselenggarakannya SIMPAU, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan? Maksud diselenggarakannya SIMPAU adalah untuk mengatur segala hal yang kaitannya dengan angkutan umum. Apa saja? Yaitu jaringan pelayanan, penyelenggaraan operasional angkutan umum, kondisi kendaraan bermotor umum, pelayanan jasa, dan pelayanan perizinan. Dan juga tujuannya adalah tentu untuk menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan angkutan jalan. Lantas, mengapa harus SIMPAU? Karena SIMPAU menjadi sangat penting, mengingat ada 5 aspek. Yang pertama, adanya jumlah dan jenis objek perizinan angkutan umum yang harus dilayani. Yang kedua, adanya keharusan melakukan pelayanan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, kompleksitas analisis teknis perizinan angkutan umum terhadap kondisi real atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang keempat, sifat data yang tidak hanya statis, namun juga dinamis sebagai akibat rentannya kesalahan olah data izin dan perhitungan biaya retribusi terutang. Jadi, pada bagian keempat ini memungkinkan terjadinya human error. Dan yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing unit pelaksana teknis. Poin kelima ini harus kita akui, memang benar keadaan sumber daya manusia kita selain dari segi keterbatasan kuantitas juga dari segi keterbatasan kualitas. Tentu dalam pelaksanaan SIMPAU ada beberapa komponen penyusun. Ada 6 komponen penyusun dari SIMPAU, yaitu ada petugas, ada basis data, ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ada jaringan komputer dan komunikasi data, dan juga ada SOP. Apa itu SOP? Standar Operational Procedure. Petugas di sini bertindak sebagai verifikator. Verifikator dari input yang dimasukkan oleh pemohon atau user. Jadi, petugas memverifikasi serta memvalidasi data yang sudah diinput oleh pemohon. Kemudian ada basis data. Basis data ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena basis data merupakan acuan bagi petugas untuk memverifikasi sekaligus menganalisis data yang diinput oleh pemohon sebagai bentuk permohonan. Kemudian ada perangkat lunak. Software yang digunakan dalam SIMPAU ini menggunakan teknologi PHP. Sekilas saya sampaikan bahwa PHP adalah bahasa pemrograman
yang memungkinkan para web developer untuk membuat aplikasi web yang dinamis dengan cepat. Nah, seperti itu. Dan juga menggunakan database MySQL. Apa itu? MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi, Relational Database Management System, seperti halnya MS SQL dan sebagainya. Jadi pada perangkat lunak yang digunakan oleh Simple ini sudah cukup canggih. Kemudian ada perangkat keras, kemudian ada jaringan komputer dan komunikasi data, dan juga ini juga menjadi yang terpenting, yaitu adanya SOP, yaitu sebagai acuan kinerja atau acuan kerja Simpau agar berjalan dengan terstruktur dan sistematis sehingga mencapai tujuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Lalu bagaimana proses bisnis daripada Simpau ini? Proses bisnis Simpau ini saya sampaikan ada 4 yang akan terlibat. 4 komponen yang terlibat. Yang pertama ada pemohon. Pemohon ini berupa perusahaan angkutan umum. Yang kedua ada aplikasi Simpau itu sendiri. Yang ketiga ada disub atau petugas pengelola perizinan, atau yang tadi sudah kita sebutkan adalah administrator. Dan juga yang terakhir adalah pimpinan. Karena tujuan daripada SIM itu adalah adanya pelaporan, adanya sebuah kebijakan, adanya sebuah keputusan yang diambil. Dari tahap 1 dari pemohon, tentu pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk mengajukan permohonan perizinan perusahaan angkutan umum. Yang kedua, tentu mempersiapkan dokumen-dokumennya. Dan ketiga adalah mengisi dan mendaftarkan diri pada aplikasi Simpau. Seperti itu. Lalu di aplikasi Simpau tadi, tentu tugasnya adalah menghimpun data isian dari user atau pemohon atau perusahaan angkutan umum tadi. Kemudian merelasikan, menyinkronkan data tadi dengan apa? Basis data kita. Database yang kita miliki sesuai persyaratan minimal. Apakah sudah sesuai pemberkasannya atau belum? Kemudian memberi informasi tentang perizinan atau hal yang berkaitan kepada user atau pemohon. Yang ketiga ada petugas. Petugas ini seperti yang sudah saya sampaikan adalah nanti yang akan memverifikasi isian atau input atau data masukan yang dimasukkan oleh pemohon untuk memperoleh sebuah perizinan sebelum dilaporkan kepada pimpinan untuk disetujui atau tidak disetujui. Sehingga pada level pimpinan bisa kita katakan ada level terakhir, yaitu pada pimpinan berhak dan wajib mendapat data laporan dari petugas, dan juga pimpinan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak permohonan dari pemohon atau user atau perusahaan angkutan umum. Kemudian jika memang disetujui, maka diteken, kemudian akan disampaikan atau juga dapat dipanggil pemohon tersebut dalam rangka penyerahan dokumen perizinan. Seperti itu. Secara singkat dapat saya gambarkan seperti ini. Jadi pemohon menginput data, menginput semua persyaratan administratif dan teknis pada aplikasi Simpau. Pada aplikasi Simpau tentu ada basis data yang akan digunakan oleh siapa? Oleh admin. Sehingga data yang dimasukkan oleh pemohon juga masuk ke dalam basis data yang ada di admin. Sehingga nanti disinkronkan, admin memverifikasi apakah sudah terverifikasi sesuai persyaratan atau belum. Jika belum, maka admin akan memberikan notifikasi balasan kepada pemohon bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jika akan lanjut, maka dipenuhi.
Jika tidak, maka diabaikan. Namun jika sudah terverifikasi, sudah valid, sudah sesuai, maka admin melaporkan kepada pimpinan. Dan pimpinan tentu memiliki kewenangan menyetujui atau tidak menyetujui. Seperti itu. Sekian pemaparan saya mengenai sistem informasi manajemen perizinan angkutan umum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.